Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan setelah kemarin ya kita melewati Hari Raya, sekarang kita bertemu kembali di Ngobras dan satu tema yang sangat menarik karena kemarin di hari Minggu baru saja kita merayakan Hari Kartini. Nah, oleh karena itu hari ini pun kita akan membahas masih kaitannya dengan Hari Kartini ya, yaitu semangat Kartini, wujudkan keluarga semakin hebat. Dan sudah hadir kali ini bersama kita Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Ibu Dr. Andasih Wahyu Nur Hastanti MM. Ibu siapa kabar? Baik. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Wah ini kemarin tanggal 21 ya baru kita rayakan Hari Kartini yang mana ini sangat berarti untuk seluruh perempuan ya Bu. Kalau nggak ada Kartini sepertinya saya dan Ibu sih nggak bisa nih bekerja seperti ini menempuh pendidikan sampai betul, tinggi Mbak. begitu ya Bu. Betul. Kalau dari Ibu sih sendiri sebagai seorang perempuan, ibu, pekerja begitu ya. Bagaimana mengartikan Hari Kartini atau maknanya seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tidak semua wanita itu punya sesuatu yang dia bisa mengerti apa yang menjadi potensi. Nah ini kalau tidak diasah ya, tidak diasah, terus tidak tidak dibelajarkan setiap hari, kita nggak ngerti apa potensi kita. Mungkin itu yang terjadi pada saat Kartini dulu Mbak, sehingga beliau ternyata kita itu wanita harus belajar, kita wanita harus berjuang, tidak hanya duduk diam saja, karena ada potensi-potensi yang sangat-sangat wanita itu sebetulnya bisa ikut menyumbangkan apa yang menjadi kelebihan dari wanita itu untuk pembangunan bangsa. Tapi kadang itu yang wanita itu kadang hanya pasrah ya, hanya berserah karena sudah menikmati apa yang menjadi keinginannya. Kalau menurut saya pada kita menjadi wanita Kartini pada saat ini Mbak, kita harus bisa membagi waktu ya, antara keluarga, antara pekerjaan, antara hidup sosial. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berkembang sendiri kalau kita tidak didukung oleh keluarga kita, tidak didukung oleh situasi sosial di dalam lingkungan kita. Jadi sekarang kita harus mengerti apa sih potensi kita sehingga kita dapat menyumbangkan apa yang kita punya, baik itu pendidikan kita, baik itu pengalaman-pengalaman kita untuk pembangunan bangsa ini. Jadi menurut saya itu Mbak. Baik, dan karena memang tidak adanya Kartini, pasti kita tidak bisa ya Bu mengenyam pendidikan, apalagi zaman dulu yang bisa ikut sekolah hanya yang mungkin kaum bangsawan, kaum yang punya gitu ya. Sekarang kita sudah bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan ternyata perempuan punya banyak potensi ya Bu. Itu. Role-nya ini, perannya ini banyak sekali apalagi di zaman sekarang yang mana kesetaraan gender perempuan dan laki-laki sudah seimbang begitu betul, ya. Mbak. Nah, kalau melihat Hari Kartini sekarang ya, bagaimana Kota Semarang ini merayakannya atau memperingatinya Ibu? Ya. Jadi Kota Semarang ini mengambil tema Mbak, mengambil tema dengan semangat Kartini, kita wujudkan kualitas keluarga untuk Semarang semakin hebat. Di mana tema ini akan menjadi rangkaian dalam pelaksanaan peringatan Hari Kartini pada tanggal 23 April itu hari Selasanya. Itu kita akan bersama-sama dengan OPD lain, dengan stakeholder, dengan perguruan tinggi, dengan media massa dan lainnya, kita akan memperingati itu di tempatnya di Java Mall, itu di atrium. Nah, ini kita akan ada beberapa kegiatan Mbak di sana. Karena tadi kita sudah mengambil tema dengan semangat Kartini, kita mewujudkan kualitas keluarga untuk Semarang semakin hebat. Ini di dalam kualitas keluarga yang seperti apa sehingga bisa mewujudkan Semarang semakin hebat. Di sana kita akan berkreativitas Mbak, nanti di dalam acara itu kita akan ada workshop seperti parent healing, nanti ada materinya merawat batin orang tua. Karena dalam keluarga itu kan tidak saja hanya anak, tidak saja hanya ibu atau bapak, tapi seluruh komponen. Jadi keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, mungkin ada orang tua yang bersama-sama dalam keluarga itu. Nah ini kita kemas bersama di dalam peringatan
Hari Kartini nanti Mbak ada beberapa kegiatan, tentunya juga ada lomba-lomba yang diikuti oleh organisasi wanita di Kota Semarang. Jadi kita akan merengkuh semuanya dan berkegiatan pada peringatan Hari Kartini besok. Wah, kelihatannya seru sekali ya, dan besok ini akan digelar. Iya. Baik, tapi sebelumnya kenapa mengangkat tema Semangat Kartini Wujudkan Kualitas Keluarga Semarang Semakin Hebat begitu ya, Bu? Iya. Kenapa tema ini dipilih dan bagaimana kualitas keluarga yang diharapkan begitu? Ya. Begini Mbak, kalau melihat penerus-penerus generasi ini adalah siapa? Adalah anak-anak kita. Nah dari sini anak-anak dibangun melalui keluarga yang berkualitas Mbak. Sehingga untuk menuju Semarang Semakin Hebat ini diperlukan kualitas keluarga seperti misalkan di DP3A Mbak. Itu kami ada program mengenai mendukung yaitu ketahanan keluarga melalui program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau KRPPA. Di sana kita mengacu seperti apa yang sudah diarahkan Bapak Presiden, ada 5 arahan Presiden yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, dalam kewirausahaan, ada peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, ini sangat penting, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lalu ada penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Karena ini Mbak, kalau keluarga ini harus kita sosialisasikan. Artinya apa? Bagaimana perempuan itu agar berdaya melalui kewirausahaannya. Karena tidak bisa wanita itu hanya misalkan bertumpu pada penghasilan seorang suami saja. Karena di mana peningkatan atau kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat ini mungkin tidak bisa hanya dari satu sumber sajanya. Kalaupun ada sesuatu apa yang terjadi pada suami ya, misalkan kita juga tidak menginginkan ya, misalkan ada PHK atau apa, sehingga seorang istri ini bisa mengambil alih di dalam pemenuhan ekonomi dalam keluarganya. Jangan sampai pada saat anak sekolah kebutuhan semakin banyak, sementara suami karena perusahaannya mungkin harus mengurangi pegawai atau gimana sehingga anak nanti tidak melanjutkan sekolah. Nah ini bagaimana? Lalu untuk peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak ini sangat penting Mbak, di mana sekarang juga kita sering melihat berita ya, banyak sekali kenakalan anak ya, baik remaja, perang remaja dan sebagainya, narkoba dan sebagainya. Nah, ini bagaimana pendidikan dalam rumah itu dulu. Karena bagaimanapun keluarga itu adalah tiang yang pertama dalam suatu pembangunan bangsa. Kalau keluarga itu kuat, keluar akan menjadi bangsa yang kuat. Juga penurunan kekerasan terhadap perempuan Mbak yang terjadi di Kota Semarang ini dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas ini, bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan orang tua dan anak. Nah ini yang akan mencegah dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masih juga terjadi KDRT ya Mbak. Mungkin Mbak ini juga pernah membaca beberapa kejadian yang ada di Kota Semarang. Lalu ada juga program dari Bapak Presiden ini tentang penurunan pekerja anak Mbak, karena masih juga ada anak-anak itu yang ikut bekerja atau sehingga mengabaikan jam belajarnya, jam sekolahnya, atau mungkin tidak sekolah karena kebutuhan ekonomi keluarga. Lalu pencegahan perkawinan anak Mbak, karena dalam usia anak ini apabila anak ini menikah itu kan tidak siap ya, secara psikologi, secara kesehatan dan sebagainya, maka akan melahirkan mungkin bayi-bayi yang stunting, anak-anak yang stunting ya, karena dari remaja yang menikah atau pernikahan dini ini mereka sebetulnya belum siap untuk melakukan pernikahan. Nah ini DP3A ada program yang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini sangat membantu di dalam mewujudkan kualitas keluarga di Kota Semarang. Oke, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ini nanti akan kita gali lebih dalam lagi tentang program dari pemerintah Kota Semarang tersebut. Jadi Party People jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Masih di Ngobras dengan tema kita yaitu Semangat Kartini Wujudkan Keluarga Semakin Hebat. Nah, kita lanjut ya, masih ngobrol bersama Ibu Sih. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, kita mau bahas dulu nih tentang acara yang akan diselenggarakan besok ini ya Bu ya, tanggal 23 hari Selasa. Tadi disebutkan ada parent healing. Ternyata ya memang menjadi orang tua itu berat ya Bu. Jadi kadang kita secara nurani itu juga perlu dipupuk, dipelihara biar nggak stres ketika menghadapi anaknya ya. Karena ketika orang tua itu bahagia, anak pasti ikut bahagia. Nah, kemudian selain itu yang menarik juga ini nanti ada komunitas yang diundang ya Bu. Itu komunitas apa dan nanti akan ngapain di acara tersebut? Jadi kami memang melibatkan beberapa komunitas, ada IPMI ya, itu pengusaha muslim ya, itu nanti akan juga tampil karena banyak sekali talent-talent sebagai mungkin
ini untuk mode show ya, untuk fashion show-nya ya di sana. Lalu ada nanti kita juga komunitas ada Wopenco Mbak, yaitu Women Printing. Jadi ternyata ini ada komunitas perempuan di mana ini dengan kegemaran yang sama, dengan hobi yang sama. Mereka itu melukis. Nah ini Mbak, tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya tuh perempuan perlu menggali potensinya. Sebetulnya Tuhan itu menciptakan manusia itu kan sudah sudah dibekali dengan kelebihan-kelebihannya. Hanya kita mungkin sebagai wanita itu kurang mengasah. Hanya mungkin rimo, wah isoku seperti ini gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam apa yang dia punya itu dia tidak melatih. Nah, Wopenco ini Mbak adalah komunitas pelukis-pelukis wanita di mana dari komunitas ini juga mereka mengajari tentang bagaimana cara membuat mal untuk merukis sampai dengan mewarna dan sebagainya. Ternyata apa yang sudah mereka lakukan itu bisa dijual. Nah ini yang namanya pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan tadi. Selain menggali potensi yang ada di dalam diri perempuan sendiri, terus mereka tuangkan di dalam lukisan. Setelah lukisan itu mereka pamerkan, baik itu mungkin di waktu dari ada event pameran atau ada event basar ya, kan tidak harus yang besar kan Mbak, dari yang kecil-kecil mungkin. Nah, ini bisa mereka pasarkan dan ternyata laku. Paling tidak juga dengan kelebihan mereka bisa melukis, mereka bisa mengajarkan ke kelompok-kelompok yang lain. Mungkin di PKK, di lingkungan rumah tangganya, atau mungkin di Dharma Wanita, di organisasi yang lainnya. Ini yang sudah mereka lakukan Mbak. Wah, seneng ya kalau bisa melihat perempuan itu ternyata bisa ikut berkarya begitu ya. Bahkan bisa memberikan dampak dari segi finansial ya. Betul, makanya kita perlu untuk menggali apa yang menjadi potensinya. Nggak cuman istilahnya kalau zaman dulu masak gitu ya, urusan rumah domestik aja. Gitu, tapi ternyata banyak hal yang bisa menjadi potensi dari perempuan begitu ya. Lalu selain perempuan ini juga ada kegiatan untuk anak-anak. Nah, apa saja ini Bu? Ya ini anak-anak kita beri ruang juga. Tadi kan kita menangkatnya wujud kualitas keluarga. Tadi saya sampaikan keluarga itu juga ada ibu, anak, ya, ayah, lalu mungkin ada orang tua yang ikut. Nah ini bagaimana kita yang serumah dengan orang tua tadi sudah juga kita fasilitasi ada parent healing tadi ya, sehingga bisa mengikuti bagaimana sih kita harus bersikap pada orang tua. Lalu kalau untuk anak-anak ini juga kita beri ruang itu untuk bagaimana anak-anak itu bisa percaya diri, yaitu dengan mengikuti fashion show ini akan kita lombakan. Ikut fashion show juga? Iya, ini kita lombakan Mbak. Namun karena kan kalau fashion show itu ada kategori-kategorinya ya. Untuk fashion show itu ternyata kami sudah konsultasi dengan salah satu juri, itu ada kategori anak dari 7 tahun ke bawah, lalu ada 15 tahun ke bawah, ada 18 tahun ke bawah. Lah ini yang kita ambil adalah yang di pra-remaja, yaitu antara 11 sampai dengan 15 tahun. Karena kalau kita gabung nanti juga akan kesulitan dalam penilaiannya. Mungkin yang masih 9 tahun mungkin belum seprofesional yang 18 tahun, sehingga kita mengambil yang pra-remaja ini. Jadi kita beri ruang agar apa? Agar mereka bisa percaya diri tampil pada saatnya mereka mungkin jadi pemimpin ya. Mungkin di sekolahnya dulu, mungkin di komunitasnya dulu, atau di lingkungan di rumah tangga ya, kelungkan di lingkungannya sendiri, dia bagaimana agar mungkin jadi ketua Karang Taruna, jadi ketua OSIS dan sebagainya. Mereka sudah tidak gagu lah ya, sehingga mereka percaya diri. Ya ini kita ajarkan untuk fashion show itu kan juga tampil di depan orang banyak. Bagaimana dia akan bersikap, bagaimana dia akan berjalan. Nah ini yang akan kita minta anak-anak untuk tampil. Oke, termasuk untuk menggali potensi juga di situ ya, Bu. Tadi potensinya tadi ternyata bisa
ikut berlenggak-lenggok. Betul, ya. siapa tahu ternyata memang bakatnya ada di situ, jadi model atau mungkin jadi desainer begitu ya. Jadi selain ada penampilan parade kebaya yang fashion show, tapi ini juga ada lomba fashion show anaknya ya. Oke, dan katanya nanti juga akan ada penampilan band-band dari anak-anak ya? Iya, jadi tadi kembali karena untuk keluarga, jadi seluruh isi keluarga kita ajak. Nanti juga ada ini Mbak, perlombaan ini, lomba ensemble musik. Ya, kita juga ini anak dari sekolah-sekolah ini selain modesio ya, kita gali juga bagaimana seninya mereka ada nggak. Jadi kalau memang potensinya di seni, oh ternyata pintar bermusik. Nah, kadang orang tua itu anak ingin ingin kursus ini tapi diarahkannya ini kan udah nggak sesuai. Padahal anak itu sebetulnya dia ingin seni, ingin apa, tapi orang tua mengarahkannya ke mungkin yang fisika, yang matematika, sebetulnya potensinya di sana. Nah, ini kadang yang orang tua tidak sesuai ya apa yang dengan keinginan anak. Ya, sehingga dari mereka nanti tampil, orang tua akan melihat, ya, oh anak saya ternyata juga mahir untuk mungkin dia apa sih, mungkin di panggung nanti di drumnya atau di gitarnya atau di mungkin di organnya dan sebagainya, nanti orang tua bisa melihat. Oke, betul. Jadi pokoknya di sini ibunya bisa ikutan tampil, ikut nonton, ikut lomba. Anaknya pun juga sama. Tugas bapaknya ntar harus ngevideoin ya, Bu. Jadi pokoknya seluruh keluarga diajak buat ikut event besok ya hari Selasa di Atrium Java Mall Semarang. Dan tentu saja ini semoga bisa menjadi satu kegiatan yang terus-menerus begitu ya, sehingga semakin banyak potensi yang bisa tergali, entah itu dari perempuan maupun dari anak-anak. Nah, nanti akan kita lanjut lagi obrolan kita kali ini bersama dengan DP3A bersama Ibu Sih. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Semarang iki payah, Yus. Payah piye maksudmu? Wong kerene koyo ngene kok saiki kok. Maksudmu apa? Lah wingi aku nelpon ambulan. Pas aku ketatap kae ora teko-teko ambulan. Sik lah teleponmu nang ndi janjane? Ya ning Wan-Wan kae lho, kok ning film-film. Wan-Wan kan New York iki Semarang call center 112. Lah padha wae 3 digit kok ditelepon juga ora teko ambulane rak diangkat. Sabar 3 digit ki lho tonggoku telepon call center 112. Wah, wus langsung teko ambulane. Piye, Sal? Hey baby, what you doing? Hey you all you good things. 112 Kota Semarang, selamat pagi. Ini ada kecelakaan. Lokasinya di mana? Di Kota Lama Semarang. Baik, akan kami kirimkan bantuan ke lokasi. Mohon ditunggu. Gedang ditelepon 112. Lah iki piye? Wong handphone nang sak kene kok ya. Cipok to. Ya dibondo koyo ngene kok ampun kok. Iya to. Harus ngomong dhewe ning ngene iki. Darurat 112 aja.
الله أكبر الله أكبر Masih di Ngobras e-People, masih dalam suasana Hari Kartini ya, dan masih ada Ibu Sih di sini dari DP3A. Kita akan lanjut ngobrolin soal KRPPA ya, Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul ya Bu? Nah, ini sebenarnya ada di kelurahan mana dan kemudian wujudnya itu bentuknya seperti apa sih yang dimaksud Kelurahan Ramah terhadap Perempuan dan Anak begitu? Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya Mbak. Jadi gini, dinas DP3 ini perlu melibatkan itu komunitas lokal. Artinya komunitas yang ada di wilayah setempat. Misalkan di kelurahan ya, kecamatan. Ini program yang ada di DP3A ini ada yang namanya KRPPA seperti tadi yang sudah saya utarakan di atas ya, yaitu Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Di sana ada Mbak yang namanya Relawan Sapa. Relawan Sapa itu adalah sahabat perempuan dan anak. Di sana ada LPMK, ada PKK, lalu ada forum komunikasi kecamatan atau kelurahan, dan organisasi atau komunitas yang ada di kelurahan tersebut. Jadi Relawan Sapa ini pada suatu waktu itu kita juga mengadakan pelatihan untuk pendampingan dari Relawan Sapa ini. Siapa yang memberikan pelatihan itu kita pernah bekerja sama dengan Absai, lalu dengan Anantaka, ini yang benar-benar apa Mbak sering melakukan atau melatih bagaimana mengedukasi keluarga-keluarga yang berkualitas. Karena Relawan Sapa itu sahabat perempuan anak ini benar-benar pure adalah relawan. Tidak dihonori. Jadi kalau mau mencari penghasilan tidak di Relawan Sapa ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian di wilayah itu yang dibantu oleh Relawan Sapa. Misalkan ada KDRT di dalam wilayah itu. Ini yang mengetahui lebih dulu adalah para Relawan Sapa ini. Ya, sehingga mereka akan langsung gerak cepat. Ini masalahnya apa? Yang menjadi korban siapa? Pelakunya siapa? Nah, ini Relawan Sapa ini benar-benar akan jalurnya sudah hafal. Oh, ini langsung diadukan ke UPTD PPA. Itu ada di Jalan Dr. Stomo ya, di samping gedung PKK nomor 19A ya, itu di sana ada UPTD. Jadi tidak berlarut-larut manakala ada kejadian yang menimpa dari warga sekitar. Karena Relawan Sapa tadi sudah dilatih. Manakala ada kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya, ini langsung mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditindaklanjuti. Kemana harus mengadu. Ini Relawan Sapa sudah kita latih. Jadi memang ini sebuah kerja sosial begitu ya Bu. Tapi kemudian yang menjadi KRPPA ini, apakah kelurahan yang kasusnya itu malah paling rendah atau malah yang kasusnya tinggi kemudian dihadirkan KRPPA? Sebetulnya KRPPA ini Kota Semarang itu pernah jadi pilot project ya 3 tahun yang lalu, yaitu Kelurahan Petompon dan Kelurahan Tanjung Mas. Kalau Kelurahan Tanjung Mas itu mungkin kan banyak sekali permasalahan ya yang dihadapi, mungkin banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT dan sebagainya, sehingga waktu itu Kota Semarang oleh Kementerian PPA itu
menjadi pilot projectnya ada di kelurahan itu. Namun karena ini harus dimiliki atau ditindaklanjuti oleh semua kelurahan pada bulan Desember tahun 2023 kemarin, itu 177 kelurahan di Kota Semarang sudah mendeklarasikan sebagai kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Iya, karena melihat dari manfaat dari adanya KRPPA atau kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak ini sangat-sangat sekali membantu pemerintah di dalam untuk agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak ini. Relawan Sapa itu ternyata benar-benar yang ada di ujung tombak untuk bagaimana warga itu harus mengadu, bagaimana warga itu harus melaporkan mungkin suaminya sudah berbuat kekerasan dan sebagainya ini, sehingga warga ini tidak takut gitu loh untuk bersuara bahwa saya sudah menjadi korban kekerasan. Ini Relawan Sapa terus untuk mengedukasi masyarakat. Karena kekerasan itu tidak hanya terjadi dalam rumah tangga saja, kekerasan tidak terjadi pada perempuan dan anak, tapi kekerasan dalam pacaran pun juga ada. Nah, betul sekali ya, apalagi di kalangan anak muda ya, Bu. Iya, ini kekerasan dalam pacaran ini kadang orang tua yang tidak tahu ini ya, sehingga tahu-tahu anaknya kenapa kok nilainya merosot dan sebagainya, ternyata dapat kekerasan dari pacarnya. Mungkin tidak didukung, mau les aja mungkin nggak bolehin, mau belajar kelompok mungkin ada rasa cemburu lah. Ini sudah suatu kekerasan dalam pacaran. Tapi kadang anak muda ini nggak mudeng kalau ini adalah kekerasan gitu loh. Katanya sayang begitu ya. Kalau anak zaman sekarang sebetulnya toxic atau abusive relationship gitu ya. Itu sebetulnya kekerasan yang menghambat masa depannya. Nah, ini sebetulnya yang sangat-sangat dalam keluarga yang berkualitas ini orang tua harus peka ke sana. Ya itu Mbak. Baik, jadi ternyata ini memang Kota Semarang pernah menjadi pilot project dari KRPPA dan kemudian melihat manfaatnya yang luar biasa. Akhirnya semua kelurahan di Kota Semarang sudah mendeklarasikan sebagai KRPPA ya. Baik, dan kemudian untuk masyarakat yang sebenarnya punya keinginan pasti ya setiap keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang damai sejahtera begitu ya. Ini kalau dari pemerintah sendiri menyediakan program atau media untuk belajar begitu nggak Bu? Untuk masyarakat bisa membangun keluarga yang berkualitas. Ya, itu memang harus perlu ada wadah seperti itu ya Mbak. Jadi memang kita tidak hanya tagline saja ya, tidak hanya mungkin gerakan-gerakan saja, tapi memang harus ada wadah seperti unit layanan. Di mana keluarga itu bisa belajar atau bisa paling tidak itu ada edukasi yang diterima. Nah, ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A kita punya unit layanan Puspaga. Jadi pusat pembelajaran keluarga. Ini mungkin bisa nanti bisa monggo ke DP3A, nanti kami bisa mengarahkan kemana harus keluarga itu harus bisa ikut berkecimpung di dalam Puspaga ini. Kadang mungkin keluarga-keluarga baru ini Mbak, keluarga-keluarga baru ini kadang merasa sudah secara ekonomi sudah stay ya, saya sudah bisa mandiri, itu belum tentu secara psikis dalam keluarga itu sudah mampu juga. Mungkin dari saling ego antara tadi keluarga baru ya, pasangan baru ini, sehingga tidak diharapkan juga ada masalah ya. Nah, ini keluarga-keluarga baru ini perlu juga untuk belajar tentang di unit pelayanan Puspaga ini dari DP3A yang sudah menjadi inisiatif kami di dalam semakin meningkatkan keluarga yang berkualitas. Nah, ini jadi yang namanya keluarga itu tidak hanya keluarga yang sudah sepuh, yang sudah punya putra yang sudah sekolah ya, tapi yang keluarga-keluarga muda ini justru yang butuh sekali unit pelayanan keluarga ini. Oke, karena pasti masih dalam awal perjalanan untuk rumah tangga, itu tadi penyesuaian. Ya, unit layanan Puspaga. Ini bisa diakses melalui mana Ibu? Ini kita bisa nanti di-share kan ya
di-sharekan, mungkin ada linknya, nanti bisa diketahui bersama. Oke, dan kita tayangkan juga ya Iya. tadi seperti apa sih unit layanan Puspaga tersebut. iya. Dan kemudian kalau ada yang mau melaporkan begitu Bu, ada kasus mungkin kekerasan ya dalam keluarga ataupun dalam hubungan, ini bisa kemana Bu? Jadi misalkan ya terjadi, kita tahu ada tetangga kita ya yang sedang bermasalah, kita mungkin kan juga urusan mereka ya, kita takut atau kita cuek. Ini sebetulnya tidak seperti itu ya, tapi bukan artian terus kita ingin tahu juga permasalahannya, bukan. Tapi sebaiknya kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita punya kelurahan yang KRPPA tadi, kita punya LPMK, punya PKK, punya forum komunikasi kecamatan, kelurahan. Nah, ini mari yang lembaga relawan Sapa ini kita informasikan bahwa warga di sini ada yang sedang cerah, ada yang sedang bermasalah. Karena apa? Mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Nah, ini kita tidak langsung kita mengambil alih, bukan ya, tapi kita diskusikan ya. Ya jangan terlalu lama mestinya ya itu ya, karena kan itu segera harus kita tangani ya. Nah, ini kita bisa mengajak yang menjadi korban itu, kita laporkan ke RT dulu, ke lingkungan ya, ke RT RW ya. Lalu nanti kita bawa ke UPTD PPA yang di bawah dari DP3A tadi. Nanti di sana sepenuhnya ada psikolog yang menangani. Kalau itu harus dilanjutkan ke ranah hukum, itu juga ada kanit pengaduannya. Gitu. Oke, Ya, jadi ternyata ada UPTD-nya sendiri ya, PPA. Jadi silahkan nanti buat e-people, barangkali semoga sih enggak ya Bu ya, tapi kemudian kalau sampai menemukan kasus seperti itu bisa melaporkan melalui unit tersebut ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sih sudah berbagi informasinya. Semoga semangat Kartini selalu menyala dalam diri kita ya sebagai wanita masa kini. Dan juga buat e-people, jangan lupa untuk saksikan selalu Ngobras yang tayang di hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Di-subscribe dulu karena kita punya banyak program untuk e-people semua ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau begitu saya Hani Nurmalita beserta dengan narasumber kita Ibu Sih dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.